surah Al-Hasyr tadi itu, ya, kaitannya dengan bagaimana setan itu bisa masuk ke dalam diri kita, ya. Maka Allah menceritakan tentang ini, bujukan itu, ya. Jadi maka ajakan murtad itu adalah bagian dari caranya setan untuk mengajak kita sesat, untuk mengajak kita keluar dari petunjuk. Lalu kalau sudah keluar, maka setan itu berlepas diri, nggak mau bertanggung jawab, karena dia takut Allah, sementara manusia yang diajak tidak takut Allah. Dengan kata lain, kalau kita mengambil pelajaran dari surah Al-Hasyr ayat 16 ini, bahwa ketika kita bersikap seperti sikapnya setan takut kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita tidak akan menjadi ikut setan. Kesimpulannya begitu, ya. Dan hal itu kita bisa dapatkan di ayat yang ke-99 surah An-Nahl, ya. Kita mulai dengan kata-kata fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini yang lalu sudah kita kaji itu. Ini kan minasyaitonir rajim. Bagaimana supaya tidak terikut setan, karena sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa. Innahu laisa lahu sultan pakai sultan, bukan kuwah tapi sultan. Sultan itu lebih dari kuwah, lebih dari kekuatan untuk menguasai. Maka kerajaan itu disebut sultan juga, karena dia bisa menguasai manusia yang ada di bawahnya seluruhnya, ya. Atas siapa setan itu tidak memiliki kuasa, maka Allah menyebutkan alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bergantung kepada Allah. Ala rabbihim. Nah, berarti kalau kita bergantung pada Allah, sikapnya itu seperti sikap takutnya setan kepada Allah, maka kita tidak akan terikut dengan mereka. Ini jaminan Allah. Terus yang ikut siapa? Ayat yang ke-100 berbunyi, ya, innama sultanuhu, berarti dia itu akan mampu menguasai kita, ya. Ini saya bahasakan kita. Jika kita itu adalah orang-orang yang menjadikan wali atas setan itu. Sekarang bagaimana cara menjadikan wali itu? Menjadikan wali adalah ketika seorang manusia itu mengikuti apa yang menjadi kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya penciptanya, Allah. Ya, penciptanya manusia itu yaitu Allah. Itu namanya menjadikan setan itu wali. Maka kalau orang seperti ini pasti kecenderungannya kepada keburukan. Pasti. Ini lanjutan dari pekan yang lalu yang kita bahas tentang sumber dari keburukan itu. Ya, dimulai dari iblis, kemudian ajak-ajak muncullah setan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, walladzina hum bihi musyrikun. Artinya, ya, dan orang-orang atau mereka dalam hal ini, kalau kita itu mempersekutukan Allah itu dimulai dengan cara begini, hum bihi musyrikun, maksudnya bihi itu adalah terhadap Rabb-nya itu kemudian jadi musyrik. Musyrik itu dimulai dengan yang tidak membatalkan syahadat kita atau yang sampai membatalkan syahadat. Musyrik yang pertama itu adalah termasuk contoh riya, pamer, atau musyrik dengan sebuah keyakinan. Contoh, apakah Anda pusing? Iya. Saya dan banyak orang kalau pusing itu
sembuh dengan Panadol. Coba perhatikan kata-katanya. Saya dan banyak orang itu kalau pusing sembuh dengan Panadol. Minum saja Panadol, sembuh. Itu sudah syirik. Nah, pintu seperti ini bagi setan adalah sudah terbuka, bocor. Kemarin saya sakit seperti itu, misalnya ke dokter Saifuddin Nawawi, ya, banyak kok sembuh dari itu. Wah, setelah ke dokter Saifuddin Nawawi kemudian sembuh, sembuh, kan betul. Nah, ini sama, syiriknya sama, ini bocor, imannya bocor. Kalau sudah begitu bocor, loh, lah inilah banyak pada kebanyakan orang. Iya, yaitu namanya bocor. Lah kalau bocor seperti itu, kata setan, kesempatan aku masuk. Ini ayat ini. Lah karena itu sikap seperti itu sebenarnya, lah ini umum Pak, ini sudah umum seperti itu. Lah iya, umumnya itu umum bocor imannya. Lah kalau bocor kan setan langsung bisa masuk. Coba kita buntu. Seperti di ayat 99 tadi itu. Nggak, kita hanya bertawakal kepada Allah. Terus bagaimana? Ada banyak orang, alhamdulillah, dengan jalaran atau dengan wasilah atau dengan sarana Panadol, alhamdulillah Allah sembuhkan. Benar ini. Benar. Kata setan, nggak ada tempat aku bisa masuk. Masa beda segitu aja? Itu bukan cuma, tapi itu adalah sebuah kebocoran yang memang harus kita tutup. Kebiasaan seperti itu. Karena Allahnya hilang, yang masuk makhluknya, yang dijadikan kuasa. Makhluknya bernama Panadol atau Bodrek atau teman-temannya lah, gitu. Karena yang masuk di situ, ya misalnya tadi dokter Saifuddin Nawawi, ya yang masuk itu bukan Allah. Padahal jelas-jelas Allah menjelaskan faidza maritu fahuwa yashfin, itu di dalam ungkapan utusannya. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkan adalah Allah. Lah kenapa kemudian jadi Panadol? Kenapa kemudian jadi dokter? Itu bocornya itu di situ. Nah, sikap kebocoran inilah yang kemudian menjadikan seseorang tadi itu masuk di wilayah alladzina yatawallawna. Ini pakai fi'il mudhari atau kata kerja yang berlaku sekarang dan akan datang. Berarti terus menerus, ya. Terus menerus. Begitu. Nah, apa tadi juga tidak terus menerus? Sama. Ini juga begitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Gantungkannya itu hanya kepada Allah. Maka kalau sudah digantungkan diri pada Allah, tidak dilepas, tidak ada kebocoran sama sekali. Begitu dilepas, tadi bocornya. Contoh Panadol tadi, contoh dokter tadi itu. Begitu. Jadi memang harus dilaksanakan dengan sebuah struktur yang menyelamatkan, tidak bocor, meskipun itu ungkapan. Sama, ungkapan seseorang ketika mau nazak ini. Sudah sampai di kerongkongan. Kata setan, kafir aja sudah kan, susah kan? Ya sudah, ayo kafir. Kafir ya. Bahasanya tidak ada Allah ya. Begitu hanya sekedar ungkapan ya, mengiyai setan yang ada di sekeliling orang yang mau nazak. Begitu iya ya, nazak, nyawa tercabut, jatuh kafir. Jadi hanya ucapan iya, justru ucapan itu yang kita ritmekan karena kita tidak tahu kapan berakhirnya nafas itu. Jadi setan itu spesialis. Jadi kalau orang mau nazak,
Tidak ada setan dari hutan kemudian ikut-ikutan, atau setan yang di pasar ikut-ikutan, atau setan di kamar mandi ikut-ikutan, atau setan yang di masjid ikut-ikutan. Tidak. Khusus spesialis penggoda orang jelang nazak untuk diajak seperti di surah Al-Hasyr tadi. Ukfur, kafirlah, enak-enak gitu. Semua siapa saja manusia, begitu jelang nazak, setan akan mempengaruhi. Itulah fungsinya kita itu menasehati. Begitu jelang nazak baru kita talqini. Itulah fungsinya ketika kita mengunjungi orang sakit, kita ingatkan Allah, kita ingatkan janji Allah, bukan cerita sakit. Iya, kemarin begini nih tambah lama itu, 1 tahun. Oh, teman saya malah cuma beberapa jam sudah nggak ada. Nah, nggak usah cerita itu, tapi besarkan, karena kita tidak tahu saat terakhirnya nafas itu kapan. Setan supaya tidak ikut-ikut untuk masuk, sebab kita tutup penuh, tidak ada bocornya. Itu sikap kita menanggulangi tentang sumber-sumber kejahatan dan keburukan. Itu tadi nazak. Begitu pula sebelum nazak sama. Maka oleh Allah dibedakan kan, nazaknya orang yang sukses mempertahankan keimanan dan nazaknya orang yang tidak sukses atau gagal mempertahankan keimanan. Ya. Nazaknya ada 2. Silakan nanti buka di surah An-Nazi'at. Ya, di surah An-Nazi'at itu ayat pertama dan ayat yang kedua itu langsung Allah menunjukkan bagaimana seseorang itu sukses dan bagaimana seseorang itu gagal dalam kehidupannya. Kok kehidupan? Iya, karena akhir dari kehidupan dunia itu ya nazak itu. Makanya disebut surah An-Nazi'at, ya. Jadi penazak gitu. Penazak itu. Nah, penazak itu artinya yang nyabut itu dimulai wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Bagaimana kerasnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat sebuah kalau kita namanya simulasi ya. Jadi membuat simulasi. Bagaimana simulasinya? Simulasinya itu begini. Kata Rasulullah, jadi orang yang wan nazi'ati gharqa, dicabut dengan keras itu, pertama ya, yang masuk ke dalam dimulai dari ubun-ubun, itu yang masuk itu seperti anak panah begini. Ya, kan sisi kiri kanannya ada sayapnya itu yang nyantol. Nah, ini namanya kata Rasulullah safud. Ini dimasukkan, jerep, sampai ke ujung kaki kuku kita yang kaku itu, sampai gitu. Terus ditarik. Nah, otomatis kan sisi-sisi ini kan mesti nyangkut. Dimasukkan itu sudah sakit, ditarik. Ini nyangkut-nyangkut, terus dimasukkan lagi, ditarik lagi, dimasukkan lagi, ditarik lagi. Itulah sebabnya ya, kadang kalau saya mendampingi seorang yang sedang nazak, itu terasa betul. Jadi saya kasihan, ya Allah, ini hambamu, ini juga umat nabimu, Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesalahan maafkanlah, mudahkanlah untuk dia nazak, karena susah sekali, tersiksa. Terus nafas biasa lagi, terus kadang sampai bereaksi, tangan kakinya itu kejam, sampai kadang muncul dalam suaranya, ya Allah, ini adalah hambamu, engkau juga yang menciptakan, dia adalah umat nabimu,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulmu. Mudahkan. Kadang kita tidak tega melihat itu berlama-lama. Tapi itu hak Allah. Kita doakan. Tidak tega. Persis seperti yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti safud, seperti ujung anak panah itu. Tapi itu satu kan, ujung anak panah cuma satu, di ujungnya saja. Enggak, ini ngerentep dari awal sampai akhir. Jadi kalau dimasukkan, ujungnya masuk, cerrrrt gitu. Tapi kalau ditarik, maka sisi kiri kanannya nyangkut, cek gitu, dimasukkan lagi. Bayangkan, seperti itu sakitnya. Maka inilah orang-orang yang disebut gagal hidupnya. Gagal. Karena di akhir dia tidak menikmati apa-apa, tersiksa. Itu baru masuk ke alam peralihan, belum di alam peralihan dan di alam akhirat, belum. Ini baru masuk saja tersiksa. Padahal akhirat itu dimulai adalah dengan barzah, dengan kematian. Kalau kematian tersiksa lah, bagaimana kemudian akhiratnya? Itu salah satunya. Nah, ayat yang kedua, ini lawannya. Wan nasyitati nashta. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lemah lembutnya apa? Baik. Rasulullah kemudian juga membuat simulasi. Simulasinya malaikat pencabut nyawa dengan lembut. Maka kata Rasulullah, ambillah tepung, dakik, ya. Kemudian ujung jari itu disuruh untuk taghmis. Taghmis itu menenggelamkan ke dalam tepung, Jup, masuk. Setelah itu ditarik. Rasanya gimana? Nah, maka Rasulullah menanyakan, apa yang terjadi? Ya. Apakah kita akan merasakan sesuatu yang menyakitkan? Tidak. Inilah orang yang sukses. Surah An-Naziat ayat pertama dan kedua sudah menggambarkan jelas gamblang. Ya. Kalau hidup sebelum nazak, gemblebiar, semuanya serba cumepak. Semuanya ada, apapun yang diingini ada, apapun yang dimaui bisa. Tapi kalau nazaknya itu wan nazi'ati gharqa, gagal. Karena tidak ada orang yang dicabut nyawa dengan keras kecuali dia telah tergoda oleh setan tadi itu. Inilah kenapa kita kaji tentang sikap. Sikap ini harus kita terbiasa dengan kebaikan, sehingga kebaikan ini akan mengiringi kita sampai di akhir dari kemampuan kita nanti itu melawan godaan setan dikala nazak. Kalau tidak terbiasa, bagaimana kita menalkini pun la ilaha illallah, kata setan tidak usah digubris. Itu ucapannya Saifuddin Nawawi itu, kafir lah, kafir, enak gitu. Terus dia bingung, yang nazak bingung, kafir, sudah kafir. Kita katakan, kita talqin lagi la ilaha, karena sudah terbiasa untuk tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa semudah itu. Kok tidak bisa? Inilah yang disebut dengan takwil, pembiasaan. Dikala hidup itu ada kecenderungan yang disebut dalam surah Asy-Syams dan surah Al-Insan, ya. Setelah Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, yang sudah disempurnakan, fa'alhamaha fujuraha, yang buruk didahulukan oleh Allah, wa taqwaha, dan yang baik diakhirkan.
Kenapa ini juga disebut? Kok enggak ayat yang pertama aja wan nasyitati nashta, baru wan nazi'ati gharqa? Kok enggak gitu? Tidak. Hikmahnya apa? Karena yang banyak itu yang pertama. Dari mana kita tahu banyak? Kita lihat ketika Allah berfirman, ya, aktsaruhum, kebanyakan mereka, pasti yang kebanyakan itu negatif. Aktsaruhum kafirun, kebanyakan mereka kafir. Aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kan sudah jelas Allah mengindikasikan kebanyakan. Tapi kalau qalilan ditambahi ma, ya, qalilan ma itu dzarafnya, keadaannya, sedikit sekali pasti bagus ini. Qalilan ma yashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur, berarti kebanyakan kafir. Indikasinya sudah ada itu. Dari situ kita sudah jelas. Tinggal kita mau bersikap ngikuti orang yang sedikit atau ngikuti orang kebanyakan. Nah, itu yang kita bawa diri kita. Kita mengikuti orang yang sedikit atau mengikuti orang kebanyakan. Mari kita belajar Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang paling mudah kita ingat peristiwa peletakan Hajarul Aswad, sayembara peletakan Hajarul Aswad setelah terjadi, ya, renovasi Ka'bah oleh Abdul Muttalib. Setelah terjadi, Hajarul Aswad belum ditempelkan, sayembaranya, semua kepala suku di Mekah itu pengen dia yang menempelkan Hajarul Aswad di Ka'bah. Tapi sayembaranya dibuat, siapa yang masuk masjid duluan. Waktu itu yang masuk masjid, maksudnya Masjidil Haram duluan. Saat itu tidak ada pintu, tidak usah dibayangkan, pintu Jibril, pintu ini Bab Malik, nggak ada. Zaman Rasulullah Masjidil Haram tidak punya pintu kecuali batasan beberapa batu-batu itu yang mengelilingi Ka'bah. Lalu di mana orang yang berada di dekat Ka'bah itu berarti sudah masuk masjid pertama kali. Qadarullah dan alhamdulillah, ya, pagi-pagi buta kata kita, Rasulullah sudah ada di dekat Ka'bah, belum ada orang. Maka sayembara dimenangkan oleh Muhammad bin Abdullah, cucu dari Abdul Muttalib. Sudah dimenangkan. Tapi Rasulullah itu memikirkan orang banyak, sikapnya tidak biasa ngikuti orang kebanyakan. Peristiwa itu memikirkan orang banyak, tetapi tidak biasa mengikuti orang kebanyakan atau kebanyakan orang. Dari kecil teman-temannya bermain asik, beliau menggembala. Temannya menikmati suguhan macam-macam, beliau malah tertidur. Ketika orang asik mengambil keuntungan dengan kecurangan, ingat, keuntungan dengan kecurangan, Muhammad bin Abdullah itu diketahui oleh seorang rohib, pendeta, berdagang dengan mimik muka, dengan penawaran dan cara menjual, cara bertransaksi itu sudah disaksikan kalau ini bukan manusia sembarangan, sebagaimana yang sudah didapatkan dari Injil. Ketika orang di sekitar Syam itu biasa berdagang dengan kecurangan. Berarti banyak yang curang, beliau tidak. Inilah memikirkan banyak orang tetapi tidak sampai mengikuti kebanyakan orang. Makanya ketika Rasulullah begitu menggunakan
kemenangannya. Rasulullah tahu kalau pemuka-pemuka kaum itu di Mekah pingin, maka Rasulullah meminta, ya sekarang sudah mau dilaksanakan. Kalau Muhammad bin Abdullah egois, ya langsung saja Hajarul Aswad itu cengkewing terus langsung cantolkan gitu, selesai urusan. Dan itu tidak salah. Tapi Muhammad bin Abdullah tidak begitu, minta selembar kain yang lebar, dan waktu itu kain putih. Mereka juga nggak berpikir untuk apa. Pokoknya Muhammad bin Abdullah minta selembar kain putih yang lebar. Maka setelah diberikan, untuk apa wahai Muhammad? Kami minta seluruh dari pemuka-pemuka kaum, ya, kepala-kepala suku itu memegang tepi kain putih tadi itu. Maka nurut. Setelah dipegang semuanya, Hajarul Aswad tadi diletakkan di tengahnya. Pluk. Berjalanlah mereka semuanya beriringan dengan kain Hajarul Aswad di tengah kain tadi itu menuju ke tepi Ka'bah di sudut Hajarul Aswad itu. Setelah sampai di situ, Muhammad bin Abdullah mengambil haknya baru ditempelkan. Berarti keikutsertaan banyak orang itu menunjukkan pikiran Muhammad bin Abdullah memikirkan orang kebanyakan. Kebiasaan Muhammad bin Abdullah sebelum jadi Rasul tidak biasa mengikuti kebanyakan orang. Itulah Khadijah tertarik, sebagaimana informasi dari Maisarah, budaknya. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Budak dari Khadijah itu, Maisarah itu laki-laki yang mendampingi Rasulullah sebagai mata-matanya Khadijah. Pulang ditanya, gimana perjalananmu? Wow, spektakuler. Dari awal kita berjalan, awan itu tidak pernah lepas di atas kita. Wah. Setelah itu dan juga diceritakan bagaimana Muhammad menawarkan, bagaimana Muhammad itu berbicara, bagaimana dia bertransaksi, dan terakhir bagaimana kemudian disuruh pulang oleh seorang rohib. Gara-garanya ditanya, ya, kepada pamannya ketika mengatakan, siapa itu? Anakku. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Orang ciri-ciri seperti ini enggak punya bapak. Rohib itu enggak percaya. Ah, betul anakmu? Iya anakku. Tapi yang ketiga enggak mungkin. Anak seperti ini enggak punya bapak. Sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam Injil. Maka baru, ya, Abu Thalib mengatakan, ya itu memang bukan anakku, itu adalah keponakanku. Nah baru benar ini, bawa pulang sebelum orang Syam membunuh dia. Ya, bawa pulang. Jadi itu ciri-ciri ketika orang kebanyakan melakukan sesuatu. Muhammad bin Abdullah melakukan sesuatu yang tidak umumnya dilakukan oleh orang kebanyakan. Sampai dalam peristiwa peletakan Hajarul Aswad tadi, itu kebiasaan. Berarti kebiasaan kan? Itulah yang kita ambil pelajarannya, supaya bisa mengantarkan kita ketika nazak nanti kita menang dengan setan-setan itu. Ya, ketika setan mengatakan ukfur, ndak, ukfur, moh, ukfur, tidak selamanya, maka kita tetap mengutamakan la ilaha illallah, bukan kufur. Ini dari kebiasaan. Maka ini yang kita kaji untuk kita biasakan, kita kaji untuk kita biasakan. Dan kalau sudah seperti itu, Allah yang Maha Kuasa akan mengantarkan nazak kita dengan sukses. Wan nasyitoti nashto, itulah nanti yang disebut dengan husnul khotimah. Nah mudah-mudahan kita begitu. Ini yang kita kaji, kemudian nanti kita biasakan. Ya, biasakan apa? Apa saja dari kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ayo kita ikuti dan menjadi kebiasaan kita. Kelebihannya apa? Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, kalau kita sudah terbiasa, ada banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah dengan pembiasaan baik itu.
berbeda dengan pembiasaan buruk. Ini sikap yang kita kaji supaya terbiasa baik sampai nanti ajal menjemput kita, sampai